Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, jadi siapa saja ini yang sudah masuk? Mohon untuk yang sudah masuk bisa menghidupkan kameranya. Dek kecilin punyamu, Dek. Dek. Ya, mohon untuk kamera dan speakernya bisa dihidupkan ya. Oke, sudah siap? Ready? Mohon untuk kamera dan speakernya bisa dihidupkan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung utarakan ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya kabar kalian gimana? Selama ini enak di rumah atau enak di sekolah? Di sekolah. Enak di sekolah. Kenapa? Sudah bosan di rumah? Kalau di sekolah kadang-kadang terkendala sama pelajaran yang kurang dimengerti gitu, Mister. Kalau di rumah? Iya, kalau di rumah susah memahami beberapa pelajaran yang kayak semacam hitung-hitungan seperti fisika, matematika, seperti itu, Mister. Iya. Jadi sudah cukup membosankan ya belajar di rumah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang, bukan menjelaskan ya, tapi lebih ke berbagi atau share untuk ujian nasional tahun 2021 yang akan diganti menjadi AKM, Analisis Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, nanti akan saya tampilkan yang menjadi perbedaan antara ujian nasional dan AKM di tahun 2021. Saya tampilkan dulu pada slide sambil menginvite yang masih mau masuk ya.
Oke. Ini masih ada yang baru masuk, saya invite dulu. Oke, saya jelaskan mengenai perbedaan antara ujian nasional dan asesmen kompetensi minimum. Perbedaan antara UN dan AKM. Yang pertama ya. Yang pertama, jenjang pendidikan. Sambil saya menginvite kawan-kawan kalian yang baru masuk ya, karena masih banyak ternyata yang mau masuk. Harga jualnya diketahui dalam posisi setiap tahun harga jualnya ada. Yang pertama, jenjang penilaian untuk ujian nasional itu meliputi SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, dan SMK. Sementara AKM itu diadakan untuk SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kemudian untuk level siswa itu ada pada tingkat akhir kalau untuk ujian nasional. Kemudian AKM-nya untuk kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11, dan siswa level akhir. Siswa level akhir itu kalian ya, untuk kalian kelas 12 itu opsional atau pilihan. Jadi boleh mengikuti, boleh tidak. Tinggal tergantung nanti kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya kalian mau mendaftar di Akmil atau Akpol atau di perguruan tinggi yang menggunakan AKM, maka kalian bisa mengikuti AKM. Kemudian subjek siswa untuk UN itu seluruh siswa. Tapi untuk AKM itu hanya sensus sekolah dengan sampel siswa. Jadi hanya sampel ya. Kalian nanti dipilih ya. Tapi bagi kalian yang ingin ikut juga boleh. Ya, itu untuk AKM. Kemudian tingkat jenis tes. Kalau ujian nasional itu high stakes. Kemudian untuk AKM itu low stakes atau minimal ya, stake minimal. Kalau AKM, kalau ujian nasional kan stake yang tinggi. Tapi untuk AKM itu stake minimal. Kemudian model soalnya untuk ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat ya untuk matematika SMA atau SMK ya. Kemudian untuk AKM itu terdiri dari pilihan ganda, kemudian PGK, pilihan ganda kompleks ya, pilihannya lebih dari satu. Misalnya di situ pilihannya ada 4 ABCD, tapi kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban, di mana jawaban yang benar itu lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa untuk ujian nasional kan yang kemarin yang sudah dilakukan kan 4 hari. Nah, untuk AKM besok ini yang akan dilakukan itu hanya 2 hari yang terdiri dari untuk hari pertama itu literasi, kemudian untuk hari yang kedua itu adalah numerasi. Ya. Jadi untuk AKM itu terdiri dari literasi dan numerasi. Tidak seperti ujian nasional yang terdiri dari 4 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, dan satu lagi adalah mata pelajaran pilihan. Entah itu kimia, fisika, atau biologi, itu untuk UN.
Tapi untuk AKM itu hanya terdiri dari 2 saja, yaitu literasi dan numerasi. Di mana literasi itu menekankan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sementara untuk numerasi itu menekankan pada materi matematika. Ya, kalian nggak usah pusing, maksudnya karena menurut Menteri Pendidikan untuk mengikuti AKM kalian tidak harus ikut bimbingan belajar ya, atau ikut les. Ya. Tapi yang pasti kalian nanti akan mengikuti ujian sekolah. Kemudian moda pelaksanaan, kalau ujian nasional kan semi online. Kenapa semi online? Karena ternyata ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan komputer. Kemudian untuk AKM full online, supervised atau utama. Semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Kemudian yang ke-8, metode penilaian untuk ujian nasional itu menggunakan CBT, sementara AKM itu menggunakan CAT dan Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Itu ada 3 stage ya. Jadi untuk setiap ujian, hari yang pertama dan hari yang kedua itu ada 3 stage. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan stage yang pertama, kemudian jumlah benarnya tidak sampai 50%, maka soal untuk stage yang kedua itu tidak sama dengan kawan kalian yang untuk stage pertama mengerjakan soalnya lebih dari 50%. Ya, itu akan berbeda untuk setiap siswa. Ya. Kemudian untuk stage yang 3 juga berdasarkan stage yang kedua. Kalau misalnya stage yang kedua lebih dari 50% yang benar, maka soal untuk stage yang ketiga akan berbeda dengan kawan kalian yang soal benarnya kurang dari 50%. Ya, itu untuk perbedaan ujian nasional dan AKM. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai sini? Neni, Nopita, Devina, Teresia. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya dihidupkan speakernya ya. Ada yang mau tanya? Ada yang belum jelas? Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Nggak ada, jelas semuanya? Siap, Siap jelas atau bingung? Tanya aja. Jelas, Pak. Kalau Belum, Mister. mau tanya, tanya. Bingung, Mister. Hah? Bingung. Kalau misalnya belum, kalau ada yang mau tanya, ditanya nggak apa-apa. Atau tanya mengenai yang lain juga boleh. Mumpung masih di sini, kita masih bisa ketemu di sini. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh tanya di sini. Atau mungkin nanya kapan masuknya gitu ya. Udah nggak sabar pengen masuk mungkin. Atau kapan lulusnya. Kapan lulusnya aja, Mister? Kapan lulusnya. Nah, kalau nunggu kapan lulusnya ini belum tahu ya. Kapan lulusnya yang jelas. Tapi yang jelas kalian kan angkatan yang kedua corona kan ya. Bener-bener nggak sekolah ya. Udah berapa? Iya. Udah mau setahun kan nggak sekolah? Udah setahun, Mister. Nah, benar. Lebih. Mantap, Pak. Udah mau setahun nggak sekolah.
Coba yang kameranya belum on, di-on-kan dulu biar kelihatan. Jadi siapa yang masuk di sini. Nah, kan gitu nih, ini Made. Kan? Hengki, ya, udah lama saya nggak ngeliat Hengki. Yo yang lain. Kamu sehat Hengki? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Nopita ini Mia 1 bukan? Yang satu, Mister. Nah, Nopita sering jarang ada di kelas ya. Nah, ya. Oke, yang lain biar saya bisa lihat Vidi. Iya, Pak. Sehat semua ya. Sabar. Tegar mana kameranya? Saya mau tanya, sebelumnya sudah ada yang menggunakan ini Zoom? Belum, Mister. Baru, Belum Mister. pernah, Mister. Oh, belum pernah, baru saya. Yang lain belum ada ya. Jadi ini kali pertama. Iya, kali pertama, Mister. Masih ada yang bingung gimana cara masuknya? Kasih namanya Tutorial di YouTube. Oh, ngeliat tutorial di YouTube. Made sehat, Made? Sehat, Mister. Kantongnya, Mister, yang nggak sehat. Oh gitu, kalau gitu mah sama aja kalau gitu. Tempat saya hidup. Nggak bisa nampilin muka, Mister. Nggak bisa, kenapa Tegar? Ada yang bermasalah? Oke. Nggak ada paket Tegar. Nggak ada paketnya. Paket saya Sekali. Tegar. Suryadi, nah ini Suryadi nih. Suryadi kamu sehat, Suryadi? Alhamdulillah sehat, Mister. Sehat, oke. Hengki nambah gemuk tuh Hengki. Iya tuh enak ini kan Hengki, enak nggak sekolah ya Hengki? Ya, Mister. Iya kan tuh. Jujur sekali jawabannya. Dias mana Dias? Ada yang mau tanya nggak? Sebelum kemudian saya akhiri, mungkin ada yang mau tanya tentang apapun boleh. Mister mau nanya. Apa? Mana buku nggak ada. Ya, Teresia silakan. Saya masih yang dari penilaian. Teresia suaranya nggak jelas, boleh diulang. Mister, di Iya. metode penilaian di AKM itu seperti apa? Karena Metode penilaian. Nah ya, ini saya jelaskan ya. Jadi untuk metode penilaian, kalau ujian nasional, Teresia sudah tahu kan ya? Iya. Jadi kalau untuk ujian nasional kan soalnya terdiri dari pilihan ganda semua, kecuali matematika yang ada uraiannya ya, atau isian singkat. Nah, untuk AKM itu terdiri dari 36 soal untuk literasi dan 36 soal untuk numerasi. Kemudian 36 soal itu nanti akan terbagi menjadi 3 stage. Akan terbagi menjadi 3 stage, di mana untuk setiap stage-nya soalnya akan berbeda dengan yang lain. Halo, Teresia masih ada? Iya, Mister, masih. Iya, jadi akan berbeda dengan yang lain. Nah, misalnya saya ambil Suryadi dengan Teresia ya, yang kelihatan di sini. Misalnya gini, Suryadi dan Teresia mengerjakan soal numerasi untuk stage yang pertama. Ternyata
yang nggak sopan. Mita. Mohon untuk tidak memasukkan gambar-gambar yang tidak sopan karena itu bisa terbaca. Ya. Mohon sekali lagi untuk tidak menggambar yang tidak sopan karena itu bisa terbaca dengan yang lain. Saya tidak akan kemudian mencari tahu siapa, tapi mohon untuk tidak menggambar atau tidak mengulangi itu lagi. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Misalnya stage-nya ada 3 dan stage yang pertama Suryadi dan Teresia, ya, soalnya belum tentu sama. Kemudian untuk stage yang pertama, misalnya Teresia mengerjakan lebih dari 50% jawaban benar dan Suryadi mengerjakan kurang dari 50% jawaban yang benar. Maka untuk stage yang kedua, soalnya akan lebih tinggi ya tingkatannya dibanding Suryadi. Soal Teresia akan lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan soal Suryadi. Ya. Jadi soal untuk stage yang kedua, untuk yang benarnya lebih dari 50%, itu akan lebih sulit dibanding yang mengerjakan benarnya kurang dari 50%. Paham nggak, Teresia? Misalnya seperti tadi contoh di Suryadi dan misalnya di stage aku lebih tinggi 50% daripada Suryadi dan di stage 2 karena soalnya sulit nanti apa ya di bawah 50% Suryadi di atas 50% misalnya seperti itu. Lalu ya. 3. Nah, untuk stage 3-nya mengikuti di stage yang kedua. Jadi kalau misalnya stage kan gini, jelas yang di stage yang kedua, tingkatan antara kesulitan punya Teresia dan Suryadi itu kan berbeda. Ya kan? Maka untuk stage yang ketiga, itu juga soalnya akan berbeda. Sebab soal Suryadi kan lebih rendah bobotnya tadi, yang stage yang kedua. Sementara soal Teresia kan lebih sulit. Ya, jadi kemungkinan untuk stage yang ketiga juga akan berbeda. Jadi begitu. Opsional saja ya untuk AKM, tidak kemudian seluruh siswa kelas 12 akan mengikutinya, tapi bagi siswa yang akan mengikutinya ya diperbolehkan karena semua siswa kan didaftarkan untuk mengikuti AKM. Ya, jadi Pak Menteri bilang kalian tidak harus mengikuti les atau bimbel untuk bisa mengerjakan soal AKM. Ya, tapi yang pasti kalian persiapkan adalah ujian sekolah ya. Yang pasti kalian ikuti semua untuk kelas 12 adalah ujian sekolah. Selamat datang yang baru bergabung. Masih ada lagi selain Teresia yang mau bertanya? Faridatur. Sehat Faridatur? Sehat, Mister. Oh ya, alhamdulillah kalau sehat. Gimana, enak di rumah? Enak sekolah? Sekolah lah, Mister. Enak sekolah. Yakin enak sekolah? Sekolah ke jarang masuk ada. Enak di rumah kan Farida? Enak di rumah kan ya? Enak di rumah itu kata Farida, Mister. Di sekolah ding, Mister. Itu bohong. Dika, mana Dika tadi baru masuk tuh Dika? Ya, Mister. Enak di rumah apa enak sekolah? Enak sekolah, Mister. Iyalah, enak sekolah. Sekolah nggak ngapa-ngapain juga ya? Bisa ngerjain, Mister. Kalau di rumah agak-agak gimana gitu, Mister. Agak gimana-gimana. Emang suruh ngapain sama bapakmu? Banyak aja gitu, Mister, kegiatan. Oh iya, di sini ada yang sambil bekerja mungkin selama pandemi. Ada yang bekerja di luar? Banyak pasti, Mister.
Banyak yang bekerja di luar. Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, karena memang pertemuannya saya atur 30 menit. Mister saya. Oh iya, gimana? Mister. Ya, Tapi di luar dari pembahasan kita yang barusan ya, ya Mister. boleh. Jadi kalau misalnya kita kan tahu ada 2 bidang untuk mendaftar matematika di perguruan tinggi, Mister. Ada yang matematika murni sama matematika pendidikan. Iya, benar. Nah, secara dasar itu yang kita ketahui sebenarnya mudahan untuk matematika murni atau matematika pendidikan. Perbedaan mendasarnya apa aja? Oh iya, maksudnya ini untuk masuknya atau kuliahnya? Kuliahnya. Kuliahnya. Kebetulan kalau apa saya... yang dipelajari gitu. Oh iya, kalau untuk matematika pendidikan itu memang dipersiapkan untuk menjadi guru. Sementara untuk matematika murni itu tidak dipersiapkan untuk menjadi guru. Untuk kesulitannya lebih sulit untuk mengikuti perkuliahan di matematika murni dibanding matematika pendidikan. Sebab kalau matematika murni dia pure belajar matematika. Sementara untuk matematika pendidikan, dia karena mau jadi guru, jelas ada pembelajaran seperti bimbingan konseling, kemudian dasar-dasar untuk mengajar, kemudian perkembangan psikologi siswa, dan macam-macam. Jadi nggak mendasar hanya pada matematika gitu ya? Tidak, jadi tidak. Jadi Jadi mungkin sekitar 80-20 ya. 80%-nya matematika, 20%-nya ke pendidikan kita di sekolah. pendidikan. Tapi Jadi kalau matematika murni 100% matematika. 100% matematika. Karena memang dia tidak dipersiapkan untuk menjadi guru ya. Gitu. Jadi mohon kalau misalnya Anissa mau pilih matematika murni atau pendidikan matematika, silakan kemudian dipikirkan secara baik, sebab mungkin lulusannya juga ya, jadi peluang bekerjanya atau peluang mencari kerja untuk matematika pendidikan dan matematika murni itu akan sangat berbeda. Tapi Ya. materi yang dipelajari selain dari pendidikan itu matematikanya sama ya, Mister? Sama. Kayak materi-materi matematikanya berarti sama, masalah pendidikan dan matematika. Hanya untuk Cuma matematika bedanya kalau pendidikan itu lebih ke bimbingan konseling dan lain-lain. Ya, perkembangan peserta didik, kemudian cara mengajar di kelas, cara mengajar efektif di kelas, kemudian cara mengelola siswa di dalam kelas, gitu ya. Kemudian model-model pembelajaran yang digunakan. Yang jelas kalau mau belajar matematika murni, matematika pendidikan itu tidak sedalam kalau kita belajar matematika murni. Baik, Mister, terima kasih. Iya. Ada lagi? Suryadi? Ada lagi? Suryadi mungkin mau tanya? Tidak, Mister. Suryadi lagi ngapa? Nyuci baju ya? Ya, ada lagi? Piring, Mister. Nyuci piring. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya tutup? Maaf Mister, ini cuma nanya ini doang, apakah 2021 tetap ada ujian nasional ya Mister? 2021 tidak ada ujian nasional. Yang ada untuk kelas 12 adalah ujian sekolah dan AKM. Sementara AKM itu opsional. Enggak mau ujian nasional. Ya kan? AKM itu opsional, boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau yang kemudian terpilih menjadi sampel, ya itu harus ikut. Ya, jadi berdoa saja semoga tidak terpilih menjadi sampel gitu ya, atau gimana? Ya mudah-mudahan nggak kepilih, Mister. Oh gitu. Ya, semoga yang berharap tidak terpilih jadi sampel ini ya tidak mengikuti, dan berharap yang berharap menjadi sampel juga bisa terlaksana gitu. Atau yang mungkin berharap mengikuti tanpa jadi sampel itu juga boleh mengikutinya. Oke, ada lagi?
Mister, Ya. untuk pemilihan sampel itu berdasarkan apa ya, Mister? Kayak misalnya mungkin berdasarkan peringkatan atau berdasarkan sekolah memilih langsung ke individu? Nah, kemarin itu sekolah kan sudah mendaftarkan keseluruhan siswa kelas 12 untuk mengikuti AKM. Ya kan? Sampai dengan saat ini belum ada kriteria apakah dari pihak sekolah yang kemudian memilih sampelnya atau langsung dipilih melalui pusat. Itu sampai hari ini belum ada. Ya kan? Tapi siapapun atau apapun yang terpilih kemudian menjadi sampel, saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Gitu. Karena sebenarnya untuk AKM ini akan sangat berbeda dengan ujian nasional. Di sini sudah ada yang kemudian mencoba mencari contoh soal AKM? Belum, Mister. Belum ada. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin nanti di Selasa depan, kalau memungkinkan, saya akan coba memberikan beberapa contoh soal AKM untuk literasi dan numerasi, dan kemudian untuk kita jadikan referensi di AKM. Atau misalnya kalian punya inisiatif, kalian boleh search atau browsing soal AKM, misal di YouTube atau di tempat-tempat yang lain. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Mister. Cukup? Cukup? Dari awal. Gimana, Mister? Ada yang mau tanya? Ada Mister, nggak ada. Cukup, Mister. Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya akhiri. Ada? Cukup, Mister. Cukup, oke. Kalau cukup, saya akhiri. Semoga kalian tetap sehat dan nggak bosan di rumah ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nggak bosen. Nggak bosan di rumah sampai dengan nggak tahu kapan. Lulus. Semoga nggak bosan di rumah dan tetap sehat sampai ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah nanti di hari Selasa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.